Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Geografi. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah wawasan pendidikan yang diampu oleh Dr. Andes Sam Mukhtar Caniago MSI. Saya Dias Eka Putri dengan NIM 1402622048. Saya Farah Aulia dengan NIM 1402622032. Saya adalah Aulia Alfiani Fadila dengan NIM 1402622046. Saksikan videonya ya. Nah, di film ini menceritakan seorang guru laki-laki dan wanita yang mengajar anak-anak sekolah dasar di daerah terpencil di negara Thailand. Tokoh utama dalam film ini adalah Song dan seorang wanita bernama An. Alur dari cerita ini adalah maju mundur. Kisah ini diawali dengan Song, seorang mantan atlet gulat yang sedang melamar pekerjaan di sebuah sekolah dasar Banggang Witaya. Namun, kepala sekolah mengatakan bahwa di situ tidak ada lagi job guru yang kosong. Meskipun begitu, Song tetap bersikeras supaya dapat dipekerjakan, sekalipun menjadi asisten guru. Akhirnya, kepala sekolah menawarkan menjadi guru sekolah dasar, tetapi di daerah terpencil yang jumlah muridnya bahkan tidak sampai 10 murid. Karena Song sangat membutuhkan pekerjaan, dia pun menyetujui tawaran tersebut. Lalu, di saat yang bersamaan, muncul kisah kilas balik 3 tahun yang lalu tentang seorang wanita bernama An. Nah, An adalah seorang guru sekolah dasar di Banggang Witaya juga. Namun, pada saat itu, An berdebat dengan kepala sekolah mempermasalahkan dirinya memiliki 3 tato bintang di tangannya. Kepala sekolah pun meminta An untuk menghapus tato tersebut, namun An menolaknya. Akhirnya, An pun dikirim atau diasingkan di daerah terpencil, di mana semua kegiatan sehari-harinya di atas air. Untuk mengajar anak-anak di sana, ia pun menyetujui dan meminta 2 hari untuk mengamasi barang-barang. 2 orang tersebut memiliki nasib yang sama, yaitu dikirim ke daerah terpencil untuk mengajar. Ketika di daerah itu, An selalu menulis buku harian mengenai kegiatan di sana. Pada saat Song sedang persiapan mengajar, ia menemukan sebuah buku. Song pun mulai bingung karena sebelumnya belum ada murid yang datang di rumah kapal tersebut, meskipun beberapa hari telah berlalu. Ia pun diberitahu oleh orang yang lewat bahwa ia harus memberitahu semua penduduk yang ada di desa pengapung itu bahwa guru baru sudah tiba. Lalu Song pun melakukannya. Ia berteriak ke setiap rumah-rumah yang memiliki anak-anak, sehingga mereka dapat bersekolah lagi karena guru baru telah tiba. Sistem mengajar di sana adalah murid-murid akan tinggal di sekolah kapal selama hari sekolah, lalu dijemput orang tua setelah hari sekolah selesai, lalu kembali lagi ketika hari Senin tiba, dan akan tinggal lagi selama hari sekolah. Selalu begitu untuk setelah Song mengajar. Ini diawali dengan perkenalan setiap murid. Ia sedikit bingung karena anak-anak memperkenalkan nama mereka dengan memberikan gerakan-gerakan. Seorang murid pun menjawab bahwa itu yang diajarkan Bu An sebelumnya untuk memudahkan mengingat nama seseorang. Total dari murid di sana berjumlah 4 orang saja. Di kelas tersebut pun mereka tidak sama. Ada tingkatannya, yaitu kelas 2, 3, dan 4. Lalu Song menyesuaikan cara mengajarnya terhadap perbedaan tingkat tersebut, yaitu setiap anak diberikan materi sesuai bidang kelasnya. Lalu murid-murid pun mulai ribut karena lapar. Song yang tak tahan menyuruh mereka kembali ke tempat duduk untuk melanjutkan tugas, sedangkan ia izin keluar untuk menelpon. Karena selalu tidak dapat sinyal, Song akhirnya kembali dan terkejut melihat di dalam kelas tidak ada siapapun. Ketika sedang mencari, Song melihat anak-anak sedang berenang hingga ke tengah menggunakan perahu. Lalu ia pun menyuruh mereka menepi, dan pada saat itu semua murid dinasehati. Karena murid selalu menyangkal nasihat Song, ia pun akhirnya marah, mengambil rotan dan memukul telapak tangan masing-masing anak untuk dijadikan pembelajaran. Lalu ada satu murid yang berkata bahwa dulu Bu An tidak pernah memukul walaupun mereka salah. Namun Song tetap memukul karena sudah terlanjur marah. Hari-hari sekolah pun usai. Semua anak kembali ke rumah masing-masing dan Bapak Song bersiap untuk kembali ke kota. Dia ingin mengurus kembali lengannya yang terkilir saat tiba di rumah kapal. Sedangkan di waktu lampau, Ibu An juga memeriksa kondisi kulitnya yang ruam-ruam ditemani oleh pacarnya. Nui, pacar An, memulai perdebatan tentang mengapa An lebih mementingkan mengajar di sana sampai terluka dibandingkan menghapus tato bintang yang ada di tangannya. An pun kesal karena Nui tidak mengerti perasaan seorang guru yang tidak bisa meninggalkan begitu saja muridnya. Padahal Nui pun juga seorang guru. Karena kesal, An pun menantang Nui dengan memintanya putus karena tidak bisa menuruti kemauan An. Karena Nui juga kesal kepada An yang setiap kali ada permasalahan selalu meminta putus, akhirnya Nui pun berkata, "Baiklah kalau itu yang kau mau," dan pergi meninggalkan An. Bapak Song juga ingin mengunjungi pacarnya Nam, dan tidak sengaja ia melihat Nam sedang dibonceng oleh laki-laki lain menggunakan motor milik Song. Lalu Bapak Song mengikuti mereka, dan sampailah ke apartemen. Ketika laki-laki itu sudah keluar, Bapak Song yang menunggu di lobi pun langsung menabrak laki-laki tersebut dan kabur menuju kamar Nam. Bapak Song marah, dan Nam balik memarahi Pak Song yang dianggap tidak mempunyai masa depan. Namun Bapak Song mengganti topik dengan membahas kenapa motor miliknya itu dipakai laki-laki lain. Nam pun kesal dan melempar kunci motor milik Pak Nam. Dengan tangan yang diperban, Pak Song menuju ke rumah kapal dengan menaiki motornya sambil menangis. Ternyata setelah bertengkar dengan Nui, An juga kembali ke sekolah kapal. Ia menumpahkan semua keluh kesahnya di buku diarinya. Bapak Song yang kembali dan memakai perahu milik pribumi, lalu berbaring di tempat tidur sambil berteriak kesal. Ia mengadah sambil kembali melihat buku diari milik Ibu An. Bapak Song meraih buku itu dan mulai membolak-balik setiap halamannya. Bapak Song merasa ada kesamaan antara dirinya dan Ibu An dalam masalah cinta. Hal inilah yang membuat Bapak Song tertarik dalam istilah SOG, yaitu sekolah olahraga laut.
An mengenakan pelampung dan langsung terjun ke dalam air sambil berteriak. Begitu pula dengan Bapak Song yang mengendari motornya ke arah air. Bapak Song mengisi libur dengan terus membaca diari Ibu An. Bahkan saat sedang di toilet, Bapak Song membolak-balik buku itu dan dia kaget, sekaligus tertarik saat membaca salah satu pengalaman Ibu An yang dianggap mengerikan. Cerita itu tentang Gigi, teman mengajar Ibu An yang menemukan mayat tersangkut saat ia sedang di toilet. Bapak Song yang membacanya bergidik ngeri dan langsung keluar toilet. Setelah kejadian itu, teman Ibu An, yaitu Mbak Gigi, berniat untuk mengajak An untuk pulang, tapi An menolak dan Gigi pun pulang sendiri. Malamnya, An kembali menulis bahwa ia tak akan menyerah. Saat sedang asik menulis, semua anak datang padanya dengan alasan takut ada hantu. Song pun semakin terinspirasi setelah membaca diari tersebut. An kembali ke daratan, dan dia agak kesal melihat Nui yang datang menjemputnya. Ibu An juga bersikap ketus. Dia tersenyum saat Nui bersikap melunak kepadanya, meskipun An bersikap ketus. Akhirnya, hubungan mereka pun kembali baik. An menggunakan trik baru agar muridnya tak bosan. Ia meminta mereka mengerjakan soal di papan tulis, dan siapa yang berhasil menjawab dengan cepat dan benar, maka akan mendapatkan tanda bintang di tangannya seperti milik An. Song mencoba meniru gaya mengajar An, tapi keempat murid tersebut tak ada yang bergerak maju ke arah papan tulis. Song bingung dan memujuk salah satu murid untuk belajar mengeja. Murid itu malah menyebut ular sambil menunjuk ke arah belakang Song. Song mengira murid itu hanya bercanda. Lalu dia menoleh dan langsung kabur ketika melihat ular berwarna hitam putih di belakangnya. Melihat anak-anak yang panik, Song memberanikan diri untuk memukul ular tersebut. Anak-anak kembali bersorak ketika Song telah membunuh ular itu. Song yang tersenyum langsung lemas ketika tahu di tangannya ada seperti gigitan ular. Namun salah satu anak memberitahu bahwa itu bukan gigitan ular, melainkan dari dua paku yang tercuah di kayu. Kemudian anak-anak berebut ingin menulis sesuatu di perban yang membalut lengan Song. Song tersenyum melihat tulisan muridnya. Mereka menulis Pak Song keren. Kemudian Song dan keempat muridnya bermain gulat di atas kasur yang dijemur. Song sedang mengamati tiang kayu yang digunakan An dan muridnya sebagai pengukur tinggi badan, dan dia memberi tanda perkenalan sholat yang itu adalah An. Song memiliki ide dan meminta keempat muridnya untuk mencari barang milik orang yang tertinggal di tempat ini. Song berharap menemukan sesuatu milik An selain diary. Tong, salah satu murid di situ, menemukan foto Bu An, tapi Song langsung merebutnya. Song melihat foto itu dan bertanya apakah itu adalah foto Bu An. Tona, murid perempuan, menjelaskan bahwa wanita itu adalah Bu Gigi, sedangkan Bu An hanya terlihat lengannya saja. Saat ujian semester, Song melihat murid-murid resah karena tidak bisa menjawab soal-soal. Lalu kepala sekolah yang memeriksa hasil ujian itu menjadi kecewa dengan kinerja Song. Kepala sekolah berkata, bila semester depan Song tidak bisa meningkatkan nilai muridnya, maka sekolah tak akan memperpanjang kontraknya. Lalu Song pamit pergi, tapi ia memberanikan diri bertanya soal Ibu An. Kepala sekolah menjelaskan bahwa Ibu An akan menikah, makanya dia dipindahkan ke sekolah yang sama dengan pacarnya. Song kembali ke rumah kapal dan memastikan cerita itu di buku diary An. Karena kesal, Song mulai membakar diary tersebut, namun beberapa saat kemudian Song berubah pikiran dan tidak jadi membakar diary itu. Paginya, Song berniat mencari Bu An dengan membawa diary itu ke sekolah baru Bu An. Setelah berkeliling, ada seorang murid yang memanggil Bu An, namun setelah melihat tangan wanita itu tidak ada tato, Song lepas pergi. Padahal, benar, wanita itu memang Bu An yang sudah menghapus tatonya. Song yang patah hati tidak bisa bertemu Bu An, akhirnya berjalan-jalan ke kota sambil menikmati festival lampion. Nah, singkat cerita, Bu An sudah kembali ke rumah kapal karena ia telah keluar dari sekolah barunya. Alasannya karena Nui ternyata berselingkuh sampai membuat seorang wanita hamil. Beberapa hari berlalu, An melihat buku diarinya dan terkejut saat melihat isinya. Song ternyata ikut menulis di dalam buku diari itu. Song menceritakan bahwa selama 6 bulan terakhir hidupnya benar-benar dicurahkan kepada murid sekolah air dan memikirkan Bu An. An tersenyum membacanya. Song mengaku bahwa dirinya tidak pernah terpikirkan akan menjadi guru, karena sejak awal hidupnya sudah susah. Song merasa beruntung sekali menemukan diari Bu An. Hal itu telah menjadi panduan yang sangat berarti baginya. Ketika ujian akhir, semua anak-anak lulus ujian, kecuali satu murid bernama Chon. Song menemui kepala sekolah, ingin mengundurkan diri karena ia ingin sekolah lagi. Lalu Song mengkhawatirkan nasib anak-anak, dan kepala sekolah mengatakan mereka akan baik-baik saja karena guru yang lama telah kembali. An mulai membaca diarinya kembali, dan tulisan Song juga. Sejak saat itu, An mengisi harinya dengan ceria sambil membayangkan apa saja yang pernah dilakukan Song saat di sekolah rumah kapal. An berharap kelak bisa bertemu dengan Song. An menutup diarinya setelah membaca janji Song yang ingin berenang bersamanya. Salah satu murid berkata kepada Bu An bahwa saat liburan sekolah Song akan datang, lalu mereka mulai kelas dan membersihkan kelas. Malamnya Nui datang menjemput An dan berkata bahwa An harus membaca semua surat darinya. Dengan menguatkan hati, An membaca semua surat dari Nui. Ia pun menjadi bimbang karena Nui akan bertanggung jawab terhadap bayi wanita itu. Esoknya An berpamitan dengan anak-anaknya untuk pulang bersama Nui. Di mobil itu, Nui memberikan buku diari milik An. An sedikit kecewa karena sebenarnya di bagian akhir diari tersebut terdapat pesan untuk Song bahwa ia tidak dapat bertemu saat liburan nanti. Karena alasan tertentu, An kembali ke rumah kapal. Namun, sesampainya di sana, keadaan gelap gulita. Lalu saat An berbalik, lampu pun mulai menyala, dan An pun masuk ke dalam. An melihat bahwa ada seorang pria yang sedang memasang genset. An tahu bahwa pria itu adalah Bapak Song. Bapak Song mengira bahwa An adalah penduduk di sekitar tersebut, dan mereka pun saling terkejut saat memandang masing-masing. Mereka saling bertukar senyum, dan Bapak Song yang memegang buku An langsung memberikan buku tersebut ke Ibu An. Bapak Song dan Ibu An saling menyapa dengan suara yang keras karena ada suara genset. Mereka pun mulai tertawa bersama.
Film The Teacher's Diary mengajarkan kita betapa pentingnya pendidikan dalam kehidupan. Setiap guru memiliki caranya masing-masing dalam menyampaikan, sehingga ada baiknya jika kita tidak terlalu cepat dalam menilai sesuatu atau seseorang hanya dari sampul luarnya saja. Dalam film ini juga menjelaskan bahwa peran guru bukan hanya sekedar memberi materi di kelas, tapi sebagai penuntun sekaligus orang tua yang mendidik muridnya. Guru yang baik adalah guru yang mampu memberikan pengalaman seluas-luasnya kepada para muridnya. Bukan hanya sekedar menekan pentingnya nilai akademis tanpa adanya pengembangan karakter untuk peserta didik. Dari film ini pun dapat kita lihat bahwa nasib tidak ada yang tahu. Seperti pertemuan antara Pak Song dengan Ibu An yang diawali dengan sebuah buku harian, berujung pada kisah romantis antara mereka berdua. Dalam hidup yang terus mengalir ini, kita senantiasa mengikuti alurnya, tanpa tahu ada kejutan apa yang ada di ujungnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.